Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yasmina Ainun Mardiah dari kelas 3B Keuangan Syariah dengan NIM 235144063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial pengujian komparasi paired sample t-test atau uji T berpasangan untuk data non-parametrik dengan metode Wilcoxon Sign Rank Test. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Teguh Dwi Arsyah, SEMSI, sebagai dokter pengampu mata kuliah analisis kualitatif bisnis syariah. Jadi, untuk Wilcoxon Sign Rank Test ini adalah uji non-parametrik yang merupakan pasangan dari paired sample t-test saat asumsi dari paired sample t-test tidak terpenuhi. Meski begitu, Wilcoxon memiliki asumsi atau syarat yang perlu dipenuhi. Asumsi atau syarat ini dari uji adalah variabel dependen berskala data ordinal atau interval rasio tetapi berdistribusi secara tidak normal. Oleh karenanya perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, apabila memenuhi nih asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai, yaitu uji paired sample t-test. Dan apabila tidak memenuhi, maka uji Wilcoxon Sign Rank Test dapat digunakan sebagai alternatif. Oke, baik. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu ya. Nah, untuk kasus Wilcoxon Sign Rank Test ini ada syaratnya, yaitu data yang dimiliki oleh subjek adalah data ordinal interval atau rasio. Yang kedua, itu kedua kelompok datanya harus berpasangan atau salah satunya terdapat data yang tidak berdistribusi normal. Jadi, sebelum melakukan Wilcoxon Sign Rank Test ini, kita harus lakukan dulu uji normalitas. Oke, setelah kita membuka SPSS ini, kita ke variable view ya. Pada kasus ini adalah seorang dosen polban melakukan percobaan pretest terhadap mahasiswa sebelum diberikan materi pembelajaran praktik. Lalu dosen tersebut menjelaskan materi dan kemudian dilakukan kembali tes atau post-test. Nah, adapun skor mahasiswa sebelum pretest dan sesudah atau post-test adalah sebagai berikut. Kita masukkan dulu ya datanya, teman-teman. Di variable view. Lalu kita isi namanya. Yang pertama ini dengan skor sebelum. Jangan lupa untuk tidak memakai spasi ya untuk namanya. Untuk yang keduanya kita pakai skor sesudah. Oke, lalu ini desimalnya kita nolkan. Untuk measure-nya kita memakai scale. Oke, lalu kita ke data view. Kita pastikan dulu ya. Oke, di data view kita masukkan datanya. Oke, kita masukkan ya datanya. 40, 60, 55, 49, 71, 58, 67, 46, 42, dan 67. Untuk skor sesudahnya 55, 48, 60, 50, 90, 55, 69, 55, 56, dan 93. Oke, kita pastikan dulu datanya benar ya. Nah, ini tuh kita buat analisis menggunakan uji beda berpasangan. Apakah terdapat perbedaan skor mahasiswa sebelum diberikan materi dan sesudah diberikan materi? Nah, kita sudah input ya datanya.
Nah, pertama kita tuh uji normalitas dulu. Sebelum kita uji bedanya ya, kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dengan hipotesisnya itu, hipotesis 0, data terdistribusi secara normal, dan hipotesis alternatif atau HA-nya, data tidak berdistribusi secara normal. Juga ada kriteria pengambilan keputusan. Karena jika signifikan p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau 5%, maka HA-nya diterima atau H0 gagal diterima, artinya data tidak berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika signifikan atau p-value-nya lebih dari 0,05 atau 5%, maka HA0 diterima dan HA gagal diterima. Akhirnya data terdistribusi secara normal. Oke, kita lanjut ke langkahnya. Pertama, kita ke analyze, pilih descriptive statistik, dan pilih explore. Lalu, kita pindahkan nih dua kelompok data berpasangan, yaitu skor sebelum dan skor sesudah ke dependent list. Oke, lalu kita ke plots-nya. Kita aktifkan normality plot with test, continue, dan oke. Nah, nanti akan muncul nih output-nya seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita lihat test of normality-nya. Nah, di hasil test of normality ini terlihat bahwa nilai signifikan p-value dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ada sebagian yang kurang dari 0,05, yang berarti H0-nya ditolak, yaitu datanya tidak berdistribusi secara normal ya, seperti yang kriteria tadi yang sudah kita bahas. Oke, yang ini nih, ini kan ada yang 0,569 dan 0,010. Oke. Setelah kita lakukan Wilcoxon sign rank test, kita balik lagi ya ke yang ini. Kita ke analyze lagi. Kita ke non-parametric test, ke legacy dialogues, dan pilih yang to relate samples. Skor sebelum ke variabel 1 dan skor sesudahnya ke variabel 2. Seperti ini ya. Oke, nanti akan muncul hasilnya. Di ranking ini ya. Nah, pada output bagian pertama terlihat ringkasan ranking dari kedua kelompok data berpasangan. Negative rank artinya sampel dengan nilai kelompok kedua sesudah itu lebih rendah dari nilai kelompok pertama, yaitu sebelum. Pada kasus ini ada 2 sampel ya. Terus di positive rank-nya, artinya sampel dengan nilai kelompok 2 atau sesudah lebih tinggi dari nilai kelompok pertama, yaitu sebelum. Pada kasus ini terdapat 10 sampel. Ties artinya nilai kelompok kedua sesudah sama besarnya dengan nilai kelompok pertama, sebelum. Pada kasus ini terdapat 0 sampel, jadi nggak ada yang sama ya. Nah, mean untuk positive ranks atau rata-rata peningkatan nilai dari sebelum ke sesudah adalah 5,75. Sedangkan mean dari yang negatif ini ada penurunan nilai dari sebelum ke sesudah adalah 4,5. Sedangkan ini nih, jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 46. Kemudian untuk jumlah ranking negatif atau sum of rank adalah sebesar 9. Baik, lanjut kita lihat ke bawahnya ya. Ini ada tes statistik, ada tabel yang ini. Nah, ini tuh terlihat nih bahwa probabilitas atau tingkat signifikansinya 0,059 ya. Dengan p-value kita kan dari di awal 0,05 ya, lebih dari 0,05. Maka ini HO-nya diterima atau kedua rata-rata populasi adalah identik rata-rata nilai sebelum dan sesudah, ini nggak beda secara nyata gitu ya. Nah, ini tuh dapat disimpulkan bahwa
Nggak ada loh perbedaan rata-rata skor mahasiswa sebelum dan sesudah dikasih materi. Maka, pemberian materi ini kurang tepat gitu untuk dilakukan dosen dalam rangka meningkatkan skor mahasiswa. Karena hasilnya seperti ini ya guys, di tes statistiknya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.